Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang syahdu, malam Minggu namun tidak kelabu, kita masih bisa bersama-sama berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa dirindu. Dirindu siapa? Dirindu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sholawat bertiraikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau, Nabi kita uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini, siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat langsung dari beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat akhir zaman beliau yang senantiasa mempertahankan apa yang beliau perintahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ikhwah fillah, ikhwan akhwat semuanya, alhamdulillah sudah hadir di antara kita Habib yang senantiasa kita rindukan. Masya Allah, senyumnya, Masya Allah Habib. Senyumnya bagaimana? Sudah terpana dengan senyum Habib? Kan saya curiga dengan mas satu ini. Ada maksud di balik Pak Wan. Karena beliau memang senantiasa kita rindukan ya. Mudah-mudahan dari lantaran doa-doa beliau kita bisa dipersatukan bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita akan bersama-sama membahas tema ketika cinta digoda. Digoda seperti apa? Monggo. Tapi kepada sebelumnya ini gimana? kali ketiga yang Bib. Kali iya. ke sini dan Iya, kali betul, keempat betul. ke Jogja. Ke Jogja. Satu kali di Muslim United dan tiga kali di Teras Dakwah. Dan untuk kedua kali ini Bib, 2 kali berturut-turut ketika Habib datang ke sini hiasannya sama Bib, hiasan nikahan. Oh iya. Iya. Selalu. Ingat Bib. Saat yang terakhir tuh Dekor. hiasan nikahan dan saat ini Hiasan nikahan juga. lagi. Ini siapa yang Masa. nikah nih Bib? Mas Ale. Barakallah Mas Ale. Barakallah buat Mas Ale yang pegang kamera. Insya Allah besok akan mengadakan walimah. Kita doakan bersama-sama semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan Amin. kita semua yang masih jomblo segera menyusul. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh termasuk ini enggak? Ya kita, terutama kita ya. Ya. Yuk monggo Bib, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'adz dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para asatid dan sesepuh yang hadir, juga khususnya banyaknya teman-teman muslim muda-mudi ganteng ayu-ayu yang semoga segera datang jodohnya dengan baik ya. Hiasan ini semoga tidak hanya hiasan saja tapi juga menular untuk hadirin dan hadirat sehingga bisa juga melangsungkan pernikahannya segera. Yang belum, yang sudah, siapa tahu bisa ditambah rezekinya maksud saya, dan juga anaknya lancar barokah. Juga antum yang berdua ini semoga dimudahkan oleh Allah. Saya baru sadar barusan ternyata tulisannya Habib milenial dari Malang. Sopo sih nulis sih? Siapa saya sendiri pelakunya? yang upload gak ada. Antum Kang Mas Ilyas, Mas Ilyas. Mas Karni Ilyas. Karni. Kita
kita rehat sejenak. Di duplikatnya bisa. Duplikatkan. Khususnya fans teras dakwah garis keras yang ada. Takbir. Ini ada latihannya khusus ini. Pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang pernah terjadi ke pemuda. Seperti jenengan ini pemuda-pemuda, lah ini ada terjadi kepada pemuda yang dijaga oleh Allah. Semoga dengan ini kita juga dijaga oleh Allah dari segala bentuk maksiat. Matur suwun. Judul kita pada malam hari ini adalah Ketika Cinta Digoda, dengan flyer atau video iklannya jenengan dibabat kate serban ya. Itu ajaib, Beb. Nah iya apa ceritane? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtiqa' wa jilla mamardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas pertama dari Nabi Yusuf bin Yakub. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dulu punya kisah juga masalah kejombloannya yang luar biasa. Jadi banyak nabi-nabi itu yang momen jomblonya itu istimewa. Makanya doakan supaya dipermudah saya bisa mengumpulkan kisah-kisah jomblo itu dalam sebuah buku. Sudah ada rencana ke sana, tapi subhanallah akhirnya nyantol di bab puasa yang diedit sama istrinya Mas Ali. Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ganteng sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kalau nabi gak ganteng itu tidak mungkin. Nabi gak ganteng itu tidak mungkin. Nabi gak enak suaranya itu gak mungkin. Jadi setiap nabi itu pasti ganteng, pasti suaranya enak. Dan penglihatan mereka itu lebih dari yang lain, pendengaran mereka lebih dari yang lain. Itu memang nabi-nabi seperti itu. Ada nabi yang agak ya bukan ireng apa ya? Sawu, bukan sawu mata apa ya? Kulitnya itu warnanya tidak seputih nabi yang lain, cuman masih kuning lah. Itu Nabi Musa. Nah, itu kulitnya agak Adam itu seperti itu. Nah, tapi yang lain tidak putih kemerahan, selalu begitu, putih pipinya kemerahan, tapi pipi asli ya, bukan kata abang-abang blush on, bukan plastik, tapi asli. Wajahnya putih kemerahan. Dan yang paling ganteng tentu Nabi jenengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yakub itu menikah dengan seorang perempuan yang namanya Rachel atau Rachel kalau bahasanya sekarang. Dan cantiknya luar biasa. Makanya punya anak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah nabi yang mendapatkan cobaan dari Allah dengan model yang berbeda. Karena semua nabi itu diberi cobaan. Jadi makanya kalau manusia tidak mau dicoba sama Allah itu tidak masuk akal. Nabi yang nggak pernah maksiat aja dicoba, apalagi yang potongan jahitannya seperti kita ini. Ya mestilah ada ya. Sehingga Nabi Yusuf ini adalah putra dari Nabi Yakub yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, bukan hanya karena beliau ganteng ya, tapi karena Nabi Yakub melihat bahwa ini akan menjadi seorang yang besar. Bukan karena Nabi Yusuf itu pekorong gantengnya saja, tidak. Tapi memang Nabi Yakub ini tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi seseorang yang istimewa. Masa kecilnya Nabi Yusuf itu sudah iri lah, ya, banyak yang iri atas cintanya Nabi Yakub ke Nabi Yusuf. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Ya. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ini kisah diawali dari rasa hasud. Karena hasud itu rasa yang memang akan membuat seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang di luar akal. Iblis itu hasud dengan Nabi Adam, merasa dia lebih baik. Makanya ada penyakit hati. Para sahabat itu mereka lebih memperhatikan kotoran hati daripada kotoran baju. Sahabat-sahabat itu jangan dipikir bajunya itu terus seperti jenengan bersih-bersih, sandalnya api-api. Sahabat itu banyak jalan tidak pakai sandal. Rasulullah itu punya 201 nama. 201 nama. Di antaranya namanya Rasul itu ada Hafi. Hafi itu apa? Gak pakai sandal. Rasul itu kadang keluar gak pakai sandal.
Tapi di sana padang pasir ya. Kalau aspalan seperti di Jogja ini ya gak enak, gak sandalan. Sahabat itu kalau habis makan ngusap, kan enggak ada tisu dulu. Seperti di sini belum ada tisu. Itu waktu. Nah, ini cuma kebetulan aja ya. Setelah makan itu mereka kadang ngusapnya ke kaki gini, sahabat itu. Gak ribut mereka. Habis makan kan pasir ini, jadi gosok ke pasir tangannya itu. Makan itu di bekasnya piringnya kucing. Sahabat itu dulu begitu. Mereka nggak pernah masuk rumah orang terus jijik, kok kotor sih, nggak ada begitu. Tapi kalau masalah hati, sahabat, hal sekotor apapun, sedebu pun mereka nggak mau. Rasa kotor di hati. Kalau kita tidak bersih di luar, dalamnya ya semoga bersih juga. Tapi di dalam hatinya para sahabat itu nggak ada rasa buruk kepada yang lain. Nggak ada sahabat itu yang kagum ke sahabat yang lain karena masih. Loh Pak Eko, kalem Pak. Wah, iki. Kaget aku. Kaget aku ya. Sehingga mereka tidak ada di dalam hati mereka seperti itu. Makanya para sahabat itu tidak pernah kagum, maksudnya diceritakan sampai bagaimana ke sahabat karena ketawaduan sahabat yang lain, tidak. Karena semua tawadu, tidak ada sahabat itu gak tawadu, itu tidak ada. Sahabat sombong itu tidak ada ya, ada cuma sahabat FM. Ya. Kalau sahabatnya Rasul tidak ada yang sombong, sahabat itu yang kayak pura-pura gak ketok. Kalau kita kan mesti ada tuh konco ya, ketemu di jalan pura-pura gak ketok. Barang kita loh, Masya Allah, padahal dari tadi sudah kelihatan. Saya kalau ketemu teman seperti itu, saya kejar malah dia. Saya kejar. Pernah ketemu konco, dia sudah kelihatan pura-pura. Ya, langsung dilakukan. Tak kejar sama saya, tak cekal sama saya. Teman di pondok ini, hei, tuh, Masya Allah kan, kamu tadi kan sudah lihat saya. Langsung. Arema Pak. Arek Malang. Saya bilang, kamu kan sudah ngelihat saya. Lho Dendi kon mang. Oh wis ketok mulai mangkok. Ojo ngono ta, wong kancamu aku. Apa aku nyeledeng mantanmu ta? Kok kayak jadi musuh saya ini. Lo ada teman-teman yang seperti itu. Lah sahabat enggak ada yang begitu. Makanya saya dulu pernah pengajian gini, sebelahnya bukan ustadz. Ya apa ya? Motivator gitu ya. Terus dia cerita, dulu ada kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Itu kalau ketemu satu sahabat, dia ngucap salam enggak pernah dijawab. Ajib, cerita apa ya? Kok iso? Enggak ada sahabat begitu. Enggak, supaya dia mengucap salam sering. Enggak masuk akal cerita ini. Wallahu alam kalau saya enggak pernah dengar ya. Gak ono sahabat begitu. Sahabat itu berlomba untuk mengucap salam dhisik. Dan tidak ada yang lebih dulu mengucap salam lebih dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu sahabat pun yang bisa mendahului Rasul mengucap salam. Jadi ketemu Rasul dulu, Assalamualaikum. Saking tidak ada sombongnya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu dikisahkan di dalam kitab Wasailul Musul ila Syama'ilir Rasul, tidak pernah beliau mengucap didahului orang lain salamnya. Saking tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Ketemu model orang bagaimana aja, selalu ngucap salam duluan. Nah ini ada penyakit hati. Nah kalau penyakit hati ini repot. Apalagi seperti hasud. Iblis hasud ke Adam. Qabil hasud ke Habil. Karena Habil mau menikah dengan Iklimah yang notabene Iklimah ini adalah Miss Universe saat itu. Karena perempuan cuma 3, Siti Hawa, Iklimah sama adiknya. Yang lain masih dinosaurus. Ya kan? Iya. Yang ada itu siapa? Iklimah paling cantik. Qabil hasud sama Habil. Jadi rebutan perempuan ini mulai zaman dulu ya. Kemudian ini hasud. La Yusuf wa akhuhu, Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin karena anaknya Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Ya, anaknya Nabi Yakub itu ada yang dari ibu yang lain. Ceritanya Nabi Yakub ini perjuangan jomblo yang luar biasa. Cinta yang forever and ever lah. Never ending. Ya, come on the let's go gitu loh. Ya. Bahasa Inggrisnya. Itu. Seperti itu. Susah. Nabi Yakub ini juga punya story yang luar biasa. Jangan dianggap cuma Nabi Yusuf aja. Memang kayaknya keturunan punya love story yang super incredible gitu ya. Sehingga Nabi Yakub ini juga punya
masa lalu yang luar biasa sehingga punya anak 12. Yang 10 dari anak yang kakaknya Rachel itu Rahil, Nabi Yakub. Yang kedua punya anak dari Rahil. Dulu sebelum Nabi Musa datang itu masih boleh orang menikah lebih dari, maksudnya boleh menikah satu keluarga dinikah bareng itu masih boleh. Jadi Rahel ibunya Nabi Yusuf itu punya kakak namanya Laya. Itu syaratnya tajitannya cepet ya, cepet. Jadi Nabi Yakub itu dulu ingin menikah dengan seorang yang namanya Rachel karena cantiknya luar biasa, Miss Universe, Miss in the Universe. Kemudian disyaratkan oleh bapaknya si Rachel tadi yang merupakan Pak Leknya, bukan Pak D ya, Pak Lek itu untuk kalau kamu mau menikahi adiknya kakaknya harus nikah dulu. Lah gimana? Ya ditunggu aja. Katanya bapaknya, lah kalau kamu mau lah nikahan dulu aja. Kamu nikah aja dulu kakaknya terus kakak nikahi adiknya. Dulu masih nggak apa-apa. Nabi Musa datang syariat itu dilarang. Bahkan dulu Qabil dengan Habil masih boleh nikah sesaudara. Kan syariat itu bitadrij atau step by step. Berubahnya itu step by step. Itu dulu lagunya New Kid on the Blocks, mungkin ada yang ingat, ada judulnya step by step. Dengan bertahap. Maka Nabi Yakub saking cintanya sama Rachel maka ya sudah saya nikahi dia, Laya ini. Walaupun Laya tidak secantik Rachel. Ya. Kemudian ada syaratnya untuk mau nikah apa? Kamu harus melakukan yang biasa. Jadi maharnya apa? Angon, tahu angon? Engine bahasa Inggrisnya. Angon tahu kan? Menggembala. Kamu harus angon kambing 7 tahun. Loh, dulu itu begitu untuk mau nikah. Jenengan gak pakai angon, gak ada apa gak wani. Ya aku sih dungakno, gak usah didungakno budalo. Ini angon 7 tahun. 7 tahun. Kambing itu 7 tahun. Setelah 7 tahun kurang 2 hari dia duduk sama kambing itu. Ya apa aku berpisah sama kamu. Wis tak duakno rene maneh ya. Besoknya Pak sudah 7 tahun. Ya wis Rabian Laya. Dinikah Laya. Sudah Laya dinikah. Berapa hari berikutnya dibilang, Pak, kan sudah 7 tahun. Kan sudah saya nikahi kakaknya. Berarti kan saya boleh nikahi Rachel. Boleh. Ya podo. 7 tahun lagi. Dulu itu gitu. Jomblo saiki ketok kumise moro tua wis takut sunah. Lah ya kumise kayak musuhnya Angry Bird ya kan. 7 tahun lagi untuk menikahi Rachel ini. Sehingga 14 tahun angon kambing. Waktu tahun setelah menikahi Laya itu kan balik lagi ke kambing itu lagi, kambingnya surak. Wah. Ya balik mana itu Pak? Sound the ship ya, ada yang lemusan, ada yang gemuk. Akhirnya balik lagi sampai setelah 14 tahun dia punya kesempatan untuk menikahi Rachel. Tapi selama 7 tahun dan berikutnya Nabi Yakub memiliki 10 anak dari Laya. Nah, ini clue-nya begitu. Mereka melihat bahwa Nabi Yakub itu kok lebih cinta ke anak dari Rachel, Mama Rachel, yang namanya Bunyamin dan Yusuf. Do you understand what I'm talking about? Yes, okay. Oke. Maka mereka mulai hasut karena Nabi Yakub ini senangnya kok sama anak 2 itu. Nah, ini Bunyamin. Ini nggak benar ini bapak ini. Arek 10 itu gitu. Ini nggak benar ini. Ini ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Maka mereka mulai untuk berkomplot. Ya. Mereka punya nama Ruwaibil, Syamun, ini paling kejam. Paling kejam ini Syamun. Lawi, ya kayak jenenge wong Jogja ya, Lawi. Yahuda nomor 4 ini paling baik di antara mereka. Yashakhor, Zabalun, Bunyamin, enggak pakai S. Asyir, ya. Dan Naftali dan juga Jad. Ini keluarganya Nabi Yusuf. Rolas lanang kabeh. 12 ganteng kabeh. Cuman Nabi Yusuf yang the best. Nomor ini bisa Anda hubungi untuk bertanya. Saya tak ngombe kopi di sini. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Ini yang panas. Kopi apa ini? Ya, nanti passwordnya apa? TD kopi. Enak loh. Kopi nikmat gak bikin gembung. Ini passwordnya itu ya.
Ini kopi susu. Edition. Iklan. Masya Allah. Tak anggap gak ada uang ya. Sudah sampun? Sudah. Mereka mulai bejat. Mulai bejat si keluarganya Nabi Yusuf. Dikatakan uqtulu Yusuf, patenono ae. Bunuh aja Yusuf itu. Au utruhuhu ardon. Buang aja ke suatu daerah yang tak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ayo ngene Yusuf pateni ae. Bapak ini jadi enggak adil karena Yusuf, bunuh aja dia. Supaya nanti kalau sudah hilang, Bapak nanti jadi adil sama kita. Lah kalau Bapak sudah adil, setelah itu ayo kita tobat. Jadi ini yang dibuat sama anak maksiat begitu. Ayo segini mabuk dhisik Pak. Insyaallah kok setelah mabuk kita mau tobat. Tidak bisa. Dikatakan nanti setelah dibunuh kita tobat. Qala qailu minhum la taqtulu Yusuf. Maka salah satu dari mereka mengatakan jangan dibunuh Nabi Yusuf. Ini yang namanya Yahuda. Yahuda itu yang terbaik. Syam'un itu yang paling bejat. Jangan kamu bunuh Yusuf, tetapi ya wa alqahu fil ghayabatil jub. Buang aja dia di sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Kalau kamu memang mau buang dia, buang aja di sumur. Nanti kalau ada orang datang biar dibawa sama musafir. Akhirnya mereka setuju untuk bawa ke sumur. Ya, cari sumur. Ini sumurnya. Maka dikatakan falamma dhahabu bihi. Mereka ketika akan berangkat, mereka itu sepakat untuk pamit ke bapak, ke Nabi Yakub. Pak, mbok kita ini di sekali-sekali Nabi Yusuf itu dijak keluar Pak. Karena Nabi Yusuf tidak boleh keluar, di omah terus, di Joko. Buat apa main di kene, main di omah, tulen di omah, begitu ya. Belum ada waktu itu. Tulen di omah, main di sini aja. Mustalah Pak, diluk Pak, ya. Dirayu terus Nabi Yakub ini. Sudahlah Pak. Cepat sebentar insya Allah kita segera pulang kok. Akhirnya ya wis tapi kamu jaga loh ya. Kamu jaga karena saya takut nanti Nabi Yusuf waktu ini sekitar umur 10 sampai 12 tahun karena riwayatnya macam-macam. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, itu berangkatnya diminta sama Nabi Yakub, kamu harus mengajak dia dan menggendong dia. Kamu gendong, harus digendong. Ojo kesel-kesel Yusuf ini. Kamu gendong dia, jangan sampai capek. Kalau kamu lapar, saya bawa ikan kambing. Ini kambing, karena waktu itu nasi macan belum ada. Sego macan ini sego Arema ya, singo, sego singo. Dibawa, bawa kambing, siap-siap. Ini pisaunya digowok segala macam. Terus dibawa juga jeruji sepeda untuk buat sate kelata. Digowok. Wis dibawa pisau-pisaunya semua siap dibawa. Gendong ya. Nabi Yakub untuk nganter Nabi Yusuf itu keluar rumah. Dilihat dari jauh. Digendong Nabi Yakub, Nabi Yusuf digendong. Gantian Pak, kesel aku gantian. Sampai jauh di perempatan belok, begitu belok diintip Nabi Yakub sudah masuk rumah. Ini digendong, tahu-tahu Nabi Yusuf dilemparkan sama kakak-kakaknya. Jatuh Nabi Yusuf jatuh. Ini jenengan kalau mau kisahnya yang story yang seperti saya sampaikan, buka di tafsir Al-Qurtubi. Cuman ya bahasanya saya buat lebih Arema lah. Ya, diuncalkan. Arema. Jatuh. Si Nabi Yusuf. Dipikir Nabi Yusuf ya nggak sengaja. Tendangan pertama itu dari Sam'un. Dijejek. Les. Ya. Kaget Nabi Yusuf, loh kenapa? Loh kamu ini anak papa. Maka Nabi Yusuf mengatakan, loh kan saya adikmu. Iya tapi kamu itu bermasalah sama kita. Gara-gara kamu papa nggak baik sama kita. Mulai dari belakang Ruwaibil Ngasa. Mulai dari belakang dan Jeje. Yang lain ya lo dipukuli. Dia manggil bapaknya.
ya abati, ya abati. Ya, pahai bapak, tapi gak kerungu. Maka kakak-kakaknya itu ngrungokno, tak ewangi ya. Pak. Ya. Nobody gonna listen to you. Even your dad. Ya. Pak, diguyu-guyu, percuma kamu. Nangis, dijejek lagi. Terus dia ngomong, aku lah adikmu. Sing satu ngomong, really? Tetap aja dipukulin Nabi Yusuf sampai hampir mati. Ini sudah wajah ini lebam terus. Siapa yang pertama nahan? Yang pertama nahan Yahuda. Dipolok sama Yahuda, dia mengatakan, sudah mas, ini kan dia sudah janji kita, dia tidak bakal dibunuh. Ya sudah, jangan dipukul, jangan diteruskan. Ya sudah, kita masukkan ke sumur aja, dibawa ke sumur, golek sumur. Buka sumur 200 km, belok kanan, ya, golek sumur, dapat sumur. Sumurnya itu airnya mungkin cuman tinggal 10 cm, habis. Maka Nabi Yusuf ditali tangannya, didunkan, ya, sampai ke bawah. Maka Nabi Yusuf dikatakan, wes Yusuf kamu di sini aja, kita mau pulang. Nabi Yusuf bilang, hei mas, bukankah saya ini satu rohim atau pernah satu bapak sama kalian? Kenapa kok kamu begini sama saya? Salahku apa ke kalian? Tolongin aku, saya mau pulang. Sam'un itu bilang, ini. Iya tak tolong. Yang paling bejat nih. Ditarik sama dia, gede badannya Sam'un. Diambil begini sampai di atas, dipotong talinya sama Sam'un. Supaya jatuh ke bawah. Itu diantara momen malaikat Jibril turun cepat selain di perang Badar. Turunnya itu diperintah oleh Allah untuk nampani Nabi Yusuf supaya tidak jatuh ke dasar. Itu jatuh mati. Ditampani oleh malaikat Jibril. Turun dia di bawah. Diteluk, loh gak mati deh. Kata kakak-kakaknya gitu. Sayang sekali. Kemudian dia percuma pikirnya begini, percuma dimintain tolong. Maka Nabi Yusuf mengatakan, gini aja wes, kalau kalian memang mau ninggal saya, gini, kalau kalian makan, ingatlah bahwa aku di sini nggak makan. Nah, kalau kalian minum, ingatlah bahwa aku di sini nggak minum. Wes, coba kamu ingat aja, pulang wes tinggalin aku. Kalau kalian bermain, ketahuilah aku di dalam sumur nggak bisa main. Kan nggak ada lampu-lampu kan kalau di dalam sumur. Dan begitu terus diingatkan oleh malaikat Jibril. Sudah cukup Yusuf, percuma kamu nunggu bantuan kakak-kakakmu. Kamu masih, gitu, barusan kamu dilempar dari atas dan kamu tidak mati karena bantuannya Allah. Kok kamu masih minta bantuan manusia? Sudah cukup kamu. Setelah itu Nabi Yusuf diam. Semua sudah mulai jalan. Yahuda tadi balik. Dia lemparkan semua makanan yang masih dia sisai supaya Nabi Yusuf bertahan di dalam. Itu yang namanya Yahuda. Pakai zal ya, bukan dal. Apalagi pakai i terakhirnya. Wah, bukan. Yahuda itu pakai zal. Yusuf, ini loh buat kamu. Diambil, dibuang semua ke dalam. Ditampani oleh Nabi Yusuf. Pulang mereka. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil nangis. Isya'an yabkun. Isya'an yabkun. Nangis. Ayo, janjian. Sam'un. Dikumpulkan adik-adiknya. Ayo, jangan macam-macam ya. Sebentar lagi kita mau jaket rumah, semua harus nangis. Coba nangis. Kak iso, kamplok si cepak. Ya, nangis, semua nangis. Ayo, 1, 2, 3. Wah, nangis bareng. Nabi Yakub di depan. Kenapa? Langsung mana? Mana Yusuf? Pak, tidak bisa ngomong aku pak. Ya, angel berat pak untuk mengatakan. Kenapa? Mana Yusuf? Dikatakan oleh mereka bahwa wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Jadi mereka ini kena pancingannya Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub mengatakan, saya takut kalau kamu tinggal, nanti kamu berlari, Nabi Yusuf ini akan dimakan oleh serigala. Kan sebetulnya itu rodok nggak masuk akal, tapi itu pancingan dari Nabi Yakub. Toh akhirnya mereka, karena mungkin mereka ini nggak biasa bohong, bohongnya sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Yakub juga. Kita tadi berlari pak, itu tuh listrik bukan? Tadi kita tuh berlari, Nabi Yusuf di belakang, toto dimakan serigala pak. Lu mosok gitu? Iya, bener pak, bener, sumpah. Kamu tidak akan percaya kepada kami, walaupun kami adalah orang-orang yang benar.
Nabi Yakub mengatakan, ya kalau gitu mana buktinya kalau Yusuf dimakan oleh serigala? Maka dia banyak baju yang banyak darahnya. Tapi woto, ya. Tapi banyak darah. Itu dilihat sama Nabi Yakub. Nabi pinter. Nabi Yakub mengatakan, wah, ini yang makan Nabi Yusuf, anakku ini serigala yang soleh.